Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada masing-masing kami, biar Engkau yang mencerahkan mata hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dan pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah ayat 19 sampai dengan 28 ya, ayat 19 sampai 28. Kisah ini kisah yang sangat menarik. Saya mencoba meringkaskan dan menjelaskannya kepada kita semua supaya kita semua bisa memahami apa yang sedang terjadi pada saat itu ya. Saya akan mulai dari ayat yang ke-19 terlebih dahulu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam, orang-orang Lewi, kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Saudara, ini menarik kenapa? Yang diutus kepada Yohanes Pembaptis adalah orang-orang Yahudi dari Yerusalem ya. Mereka adalah para imam, orang-orang dari mahkamah agama dan lembaga peradilan tinggi yang ada di Yerusalem. Dan mereka sebenarnya pasti adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci. Dan mereka tahu bahwa Mesias akan segera datang ya. Dan mereka pun menantikan akan hal itu ya. Dan mereka juga pasti pasti sadar kehadiran Mesias sudah di ambang pintu. Dan akan ada sosok yang menjadi pendahulu daripada sang Mesias itu. Mereka pasti paham betul soal urusan ini. Nah, kalau kita ingat ya, Yohanes sendiri adalah keturunan Lewi, saudara. Yohanes sendiri adalah keturunan Lewi, keturunan imam. Kan papanya Yohanes Pembaptis itu Imam Sakaria ketika dia mendapatkan pewahyuan sampai tidak bisa bicarakan ketika dia sedang bertugas loh di dalam bait Allah ya. Makanya karena mereka datang ini mau memeriksa Yohanes, maka yang memeriksa juga harus imam ya. Karena Yohanes golongan imam sangat dihormati pada saat itu. Imam tidak boleh diperiksa oleh orang biasa ya. Atau suku lain itu tidak boleh untuk memeriksa suku Lewi. Suku Lewi harus diperiksa oleh suku Lewi. Makanya mereka yang diutus itu para imam ya. Dan mereka yang diutus ini kan juga merupakan golongan Farisi. Farisi itu nama sebuah golongan, saudara ya. Tidak semua orang Farisi jahat, tetapi memang di zaman Tuhan Yesus banyak yang di golongan Farisi ini yang nyeleneh. Nah, mereka ini sebenarnya sudah gerah sekali, sangat gerah. Kenapa gerah? Karena mereka melihat pekerjaan Yohanes yang mempertobatkan orang, atau Yohanes memberitakan berita pertobatan. Ini yang bikin mereka gerah dan gak seneng. Ngapain sih beritain tentang pertobatan? Nah, kira-kira kan seperti itu, saudara ya. Mereka sangat gerah sekali akan Yohanes karena mereka orang-orang yang tidak mau bertobat. Mereka orang-orang yang merasa dirinya tidak perlu untuk bertobat. Jadi mendengar Yohanes yang menyerukan pertobatan, mereka pasti gak senang ya. Nah, mereka kan juga bertanya ya, kalau kita lihat di sini, siapakah engkau? Tuh, siapakah engkau? Mereka bertanya sama Yohanes ini juga bisa, saudara ya. Mereka sedang ingin menunjukkan wewenang mereka. Ingat, Yohanes saat itu sudah punya popularitas, banyak orang yang datang kepadanya. Yohanes banyak dicari orang. Seruan dia untuk bertobat diresponi oleh khayalak ramai. Nah, sekarang mereka datang mau menunjukkan wewenang mereka ya. Wah, lihat nih. Kita bisa periksa Yohanes. Wah, tampak hebat dong kalau bisa nyuruh Yohanes menjelaskan dirinya sendiri. Seakan-akan Yohanes harus bertanggung jawab kepada mereka. Dan pasti mereka juga ingin menemukan dalam tanda petik hal-hal aneh dari jawaban Yohanes. Kalau sampai ketemu, ditangkap.
menjadi alasan. Ya, mereka tungguin nih, ada hal aneh apa nih? Kalau Yohanes bilang aja, akulah Mesias, ditangkap langsung. Atau Yohanes mengklaim dirinya apa gitu, yang hebat-hebat, langsung ditangkap. Nah, tapi coba lihat ayat ke-20, saudara, ini menarik. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Yohanes dengan tegas menyatakan, I am not the Messiah. Aku bukan Mesias. Yohanes tahu persis orang-orang Yahudi sedang menantikan Mesias. Dan pasti tidak sedikit orang yang memenuhi undangan Yohanes Pembaptis itu pasti juga udah berpikir, ini Mesias bukannya? Yohanes dengan lantang bilang, aku bukan Mesias. Saudara, ini luar biasa. Kenapa? Yohanes itu gak suka meninggikan diri dan dianggap hebat dan dianggap penting. Ia hanya tekun, fokus melakukan apa yang menjadi tugas dia daripada berusaha terlihat hebat. Apa aplikasi buat kita? Saudara, biarlah perbuatan kita yang menceritakan siapa kita, bukan bibir kita. Hari-hari ini banyak orang jago menceritakan siapa dirinya lewat bibirnya, tapi bukan lewat hidupnya, bukan dari perbuatannya. Harusnya saudaraku, biarlah perbuatan kita yang menceritakan siapa kita, bukan bibir kita. Ya. Yohanes orang yang gak mau dianggap hebat, yang gak mau dianggap penting, makanya dia langsung bilang, aku bukan Mesias. Penyangkalan Yohanes juga bahwa ia bukan Mesias itu sebenarnya tindakan untuk menghindarkan dirinya dari pengagungan berlebihan terhadap dirinya. Dia gak mau dielu-elukan. Hamba-hamba Tuhan, again, kita harus punya mentalitas seperti ini. Hamba Tuhan itu bukan Tuhan. Makanya hamba Tuhan kalau kehilangan kehambaannya, sisanya tinggal Tuhan doang. Selalu saya katakan seperti itu. Bahwa Yohanes gak mau ada pengagungan berlebihan dari dirinya. Ironi saudara ya, sangat ironi kalau hari-hari ini ada banyak orang yang senang dielu-elukan ya. Khususnya saya sendiri sebagai pelayan Tuhan, yuk saya mau mengajak semua pelayan Tuhan ya, untuk kita jangan senang dielu-elukan, jangan mau tampak hebat, tampil hebat ya. Jangan mau kelihatannya nih aku loh yang paling superior. No, untuk apa hal-hal seperti itu saudara ya. Dan di sini saya percaya bahwa kita harus punya mentalitas seperti Yohanes Pembaptis. Jangan mengharapkan pengagungan terhadap diri kita, siapapun kita saudara. Mungkin saudara bukan pemberita firman. Fokus aja lakukan apa yang menjadi tugas saudara, tetap rajin berbuat baik. Tapi bukan untuk supaya dibilang orang tuh baik tuh, dia tuh baik tuh. Enggak, bukan itu motif kita saudara ya. Nah, ayat 21 ini menarik saudara. Lalu mereka bertanya kepada Yohanes ya, kalau gitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Ia juga menjawab, bukan. Ia sudah menyangkal dirinya Mesias, sekarang dia juga menyangkal bahwa dia bukan Elia. Yohanes tidak berbohong. Yohanes datang dalam pelayanan roh dan kuasa Elia, tapi Yohanes bukan pribadi Elia itu sendiri. Yohanes bukan Elia yang menemui Yesus di atas gunung Tabor bersama Musa. Yohanes bukan Elia yang disaksikan Elisa diangkat hidup-hidup dengan kereta berapi ke atas surga. Nah, orang Yahudi itu berharap pribadi Elia itu sendiri datang. Yohanes itu memang dalam tanda petik Elia, tapi bukan seperti yang diimpikan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, yang menantikan pribadi Elia yang dulu diangkat itu turun lagi jadi semacam kayak reinkarnasi. Enggak, Yohanes bukan itu. Dia datang dengan roh dan kuasa Elia, tapi dia bukan pribadi Elia. Yohanes juga menyangkal bahwa dirinya bukan nabi seperti Samuel, Elia itu orang-orang yang menengahi atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah orang Israel pada saat itu. Dan Yohanes menyangkal bahwa aku bukan seperti itu, aku bukan nabi-nabi itu.
yang diharapkan bisa menangani masalah-masalah umum dan menyelamatkan orang Yahudi dari kuk penjajahan Romawi. Yohanes bukan itu. Yohanes gak berurusan dengan itu. Ayat 22-23. Maka kata mereka kepadanya, ya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Nah, mereka mendesak Yohanes. Kan aku harus kasih laporan loh balik ke Yerusalem. Nah, jawaban Yohanes ini luar biasa, saudara. Jawabnya ayat ke-23. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah diberitakan Nabi Yesaya. Mereka semakin penasaran dengan Yohanes Pembaptis, tetapi jawaban Yohanes lebih membingungkan lagi. Sebab dia bilang, aku suara loh. Kok orang dibilang suara ya saudara ya? Yohanes cuma bilang, akulah suara di padang gurun yang meluruskan atau mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Jawaban ini luar biasa saudara ya. Kenapa? Kalau saudara lihat ini, yang pertama Yohanes memberikan jawab ini, dia mengutip dari kitab suci. Loh, ini kan seperti yang difirmankan Nabi Yesaya. Ketika Yohanes bicara itu, dia hendak menegaskan kepada orang-orang Farisi, para imam itu yang datang untuk menguji, memeriksa mereka. Hey, pelayananku punya wewenang ilahi. Kan dengan kata lain gitu. Pelayananku itu punya otoritas ilahi. Apa yang dia lakukan itu bukan mau-maunya dia, tapi ada otoritas ilahi. Makanya dia mengutip kitab suci dari sana. Yang kedua, kita bisa lihat Yohanes menempatkan diri sebagai dalam tanda petik suara saja. Artinya ia sama sekali tidak berusaha menganggap dirinya hebat dan penting. Makanya dia cuma bilang, aku tuh cuma suara. Tuh. Dia nggak menempatkan dirinya hai, saudara. Ya. Zaman sekarang orang berebutan untuk mendapat pengakuan, untuk menjadi somebody. Berbeda dengan Yohanes, ketika dia bilang akulah suara, seakan dia mau bilang I am nothing. Aku hanya suara, aku hanya sarana di mana Allah berkenan menyampaikan pikiran-pikirannya. Jadi kalau aku memanggil orang untuk bertobat, itu pikiran Allah, aku hanya suara yang menyampaikan. Tapi zaman sekarang, banyak orang kalau mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pencerahan, mengerti sesuatu yang luar biasa tentang kebenaran ayat-ayat firman Tuhan, kadangkala diklaim, ini pewahyuan milik gua. Jangan niru-niru, jangan ikut-ikut. Loh, ini sangat berbeda saudara dengan spiritnya Yohanes. Kalau Yohanes, aku suara, aku ini hanya sarana. Pikiran ini, idenya semua datangnya dari Allah tuh. Makanya selalu saya katakan, saya tidak pernah mau mengklaim sebuah pewahyuan adalah milik saya. Siapa saya, saudara? Ya, siapa saya? Saya hanya sarana, ya. Di mana Allah berkenan menyampaikan pikiran-pikirannya. Kalau saya mendapatkan sesuatu, saya harus bagikan, dan itu bukan milik saya. Dan saya harap saudara juga bisa membagikannya kepada orang lain. Tidak ada hak cipta di sini, tidak ada copyright di sini. Ya. Penjelasan-penjelasan mengenai butir-butir firman Tuhan itu milik Tuhan. Ya, oke, hamba-hamba Tuhan, yuk kita harus benar-benar yuk punya mentalitas seperti ini. Akulah suara yang berseru-seru. Berseru-seru artinya apa? Kegigihannya, kesungguhannya untuk memanggil orang untuk bertobat. Ini luar biasa, saudara. Yohanes gigih. Itu menggambarkan sebuah kegigihan, kesungguhan ketika dia melakukan pelayanannya. Luruskanlah jalan, ya kan? Luruskanlah jalan Tuhan. Artinya apa? Ia datang untuk meluruskan kesalahan-kesalahan orang mengenai jalan-jalan Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu membuat tafsiran-tafsiran yang membengkokkan, membuat orang tidak bisa mengenali jalan Tuhan yang sebenarnya, sebab dibuat melenceng dari jalan Allah. Luruskanlah jalan,
Yohanes mau mengembalikan apa yang bengkok, apa yang melenceng itu kepada track yang semestinya. Sekaligus ia datang untuk mempersiapkan hati orang-orang supaya siap menerima dan menyambut Kristus serta Injilnya. Ayat 25, mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias atau bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang. Orang Farisi dan imam jadi makin gak senang sama Yohanes, saudara. Ditanya apa aja nyangkal. Sekarang ditanya, kenapa kamu membaptis? Ya, saudara ya, disinilah. Mereka sebenarnya sudah tahu upacara baptisan itu adalah hal yang biasa. Di zaman itu sudah ada baptisan proselit. Orang-orang yang bukan orang Yahudi tetapi mau mengikuti beribadah kepada Elohim Yahweh, mereka harus dibaptis proselit. Sekarang jadi mereka bertanya, apa keabsahan Yohanes membaptis? Kamu bukan Mesias, kamu bukan Elia, kamu bukan Nabi, kenapa kamu membaptis? Dia tuh menanyakan. Nah, kalau dia nggak mengaku, membuat mereka jengkel dan mempertanyakan. Yuk siapa? Kok berani-beraninya membaptis? Ya, nah coba lihat ayat ke-26. Yesus jawab lagi. Aku membaptis dengan air. Ayat 26 sampai 28 ya sekarang ya. Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Saudara, Yohanes menjawab dengan tenang pertanyaan di ayat sebelumnya, ya, mengapa engkau membaptis? Sekali lagi itu pertanyaan jebakan, ya. Itu pertanyaan jebakan. Kalau Yohanes salah jawab, tentunya Yohanes mau ditangkap, saudara. Tapi Yohanes menjawab dengan hikmat Tuhan, saya percaya ya. Yohanes langsung menunjukkan siapa dirinya. Dan Yohanes menunjukkan keutamaan Kristus di sini. Makanya dia bilang gini, aku membaptis dengan air. Nothing special. Aku hanya melakukan hal yang sangat biasa. Yang kulakukan adalah tanda lahiriah, kan gitu. Tetapi Dia, Kristus, itu yang terutama. Yohanes mengarahkan mereka kepada Kristus, bukan dirinya. Nah, di sini saya mau kita mencermati ya. Aku membaptis dengan air. Yang kulakukan tuh hanya tanda lahiriah. Makanya ada orang yang ribut tentang baptisan. Enggak usah ribut, itu cuma tanda lahiriah. Dan Yohanes langsung menunjuk pada Yesus, tetapi dia selalu menunjuk pada Kristus, keutamaan Kristus yang terutama. Yohanes selalu dalam setiap kesempatan, nanti di minggu-minggu depan kita akan belajar, Yohanes selalu mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Itu Yohanes. Bagaimana dengan kita hari ini, terutama hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan? Kita mengarahkan jemaat ke siapa? Ke dirinya atau ke Kristus? Makanya kalau saya sharing firman Tuhan ya, saya selalu berusaha mengingatkan diri saya. Talk about Bible, not about yourself. Jemaat Tuhan datang untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan tentang dirimu. Jangan kalau khotbah saya. Pokoknya mengarahkan orang supaya kagum sama diri kita. Itu gak boleh. Jangan mau jadi dewa, jangan mau jadi Tuhan. Itu loh. Kita hanya hamba, aku hanya suara, kata Yohanes. Aku hanya sarana. Yohanes mengarahkan mereka untuk mengenal Kristus, bukan dirinya. Hebat ya. Mau dijebak, tapi Yohanes bisa aja menjawabnya. Dan dia menunjukkan kenapa kamu mempersoalkan apa yang aku lakukan, hal kecil, hal biasa. Tetapi Dia yang akan datang, nah itu dia, ya. Yesus.
Nah, Yohanes meneruskan ya di ayat yang ke-27, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang kamu tidak kenal. Artinya apa? Kamu ributin urusan tanda-tanda lahiriah, yang esensi, yang terutama kamu nggak kenal. Ya. Makanya orang yang seneng ributin hal-hal lahiriah, teknis baptisan lah, ini itulah, biasanya nggak kenal Tuhan. Nggak kenal pribadi yang sesungguhnya. Manusia seringkali memang tidak menyadari kehadiran Tuhan. Dia yang ada di tengah-tengah kamu, dia ada di sini loh. Ada apa di tengah-tengah kamu loh, tapi kamu nggak kenal. Manusia seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan, dan inilah yang harus dilatih oleh orang percaya untuk melatih kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Kenapa orang banyak yang seenaknya bikin dosa? Sebab dia nggak sadar bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada di sana. Ya. Yuk orang percaya, kita harus peka, kita harus menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan di sini Yohanes meneruskan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes yang sudah punya popularitas, orang berbondong-bondong datang ke dia. Yesus belum tampil loh saat ini. Yesus belum punya popularitas seperti Yohanes loh saat ini, oke? Tetapi Yohanes selalu menunjukkan bahwa superioritas Kristus. Sekalipun kamu belum mengenal dia, tapi I am nothing. Yohanes sudah dikenal, pengikutnya banyak. Sebenarnya waktu mereka datang mau periksa Yohanes ini juga pasti ngeri-ngeri sedap. Karena di sana Yohanes pasti bukan sendirian. Ada banyak orang yang antri mau dibaptis. Kalau mereka berbuat seenaknya sama Yohanes, ini bisa dihakimi masa juga, saudara. Itu masalahnya, ya. Tapi di sini sekalipun Yohanes sudah memiliki popularitas saat itu, perkataan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tentunya itu didengar oleh banyak orang, saudara, ya, oleh orang-orang di sekitar situ. Dan apa yang ia katakan, ya, dia sedang dalam tanda petik mengendorse, kalau saya boleh pinjam kata ini, ya. Yohanes tuh lagi mengendorse Yesus habis-habisan. Yohanes dikagumi oleh banyak orang. Dan sekarang Yohanes menunjuk, ini loh, ada yang lebih superior daripada saya. Yang aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Wah, orang yang mendengar itu, buset, Yohanes aja udah kayak begini kerennya. Dia itu seperti apa ya nanti? Kan gitu kira-kira. Yohanes mengendorse Yesus, saudara. Mereka belum kenal. Mereka kan mengagumi Yohanes. Masa itu kalau enggak ngapain datang kepada Yohanes? Tapi sekarang mereka jadi lebih penasaran lagi. Wah, buset. Ini nanti ada siapa lagi yang sampai Yohanes nih berkata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, saudara, saya harap kita semua punya mentalitas Yohanes. Ingat, biarlah perbuatan-perbuatan kita yang menjelaskan siapa kita. Nggak perlu bibir kita yang menjelaskan siapa kita, ya. Kita nggak perlu mengagung-agungkan, membesar-besarkan diri kita, ya. Biar hanya Kristus yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk permenungan pada kesempatan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat hati setiap anak-anak-Mu yang belajar kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ibadah raya Lifehouse Community itu di Wang Plaza, Kedoya Utara, Jalan Panjang, Kafling 17. Di situ ada plaza namanya Wang Plaza. Saudara tinggal ketik di Google Map juga ketemu. Setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ajak anak-anak saudara, ada kelas teens, ada kelas Sunday School. Sunday School juga kita bagi dua untuk yang kecil dan yang besar. Saya berdoa, saudara, ya. Saya menunggu kehadiran saudara. Saya berdoa kita semua bisa bertumbuh bersama. Sampai jumpa minggu depan dalam live study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you all.